Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu kita bersyukur di malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu yang sudah barang tentu di setiap Jumat yang keempat kita akan lanjutkan kajian kita mengenai kitab lebih dari 1000 amalan sunnah di dalam sehari semalam, yang alhamdulillah telah hadir juga bersama kita semua guru kita Ustadz Abu Aslam Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarga, terutama di dalam perjalanan dakwahnya, selalu dinaungi dalam kebaikan. Baik, Ustadz, insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan tentang sunnah ketika pergi ke masjid yang belum tuntas sepertinya, Ustadz. Iya. Oke, baik. Teman-teman kita sudah mulai bergabung, Ustadz. Nanti yang selebihnya mungkin akan menyusul bergabung ke Zoom kita ini. Tafadhol, Ustadz. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesempatan dan kemudahan oleh Allah untuk duduk sejenak, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kalam-kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini, sekalipun masih dalam keadaan online, mudah-mudahan semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini seperti biasa, kajian kita di Majelis Taklim Ashabul Hijrah
pada hari Jumat pekan yang terakhir, pekan yang keempat, pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan. Hafizahullah Ta'ala, kitab yang berjudul Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah. Kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita masih berada pada sunnah yang nomor 8 dalam daftar urut atau daftar isi di buku tersebut, yaitu sunnah yang berkaitan erat dengan ketika pergi ke masjid. Sunnah ketika pergi ke masjid. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada materi ini kami bagi menjadi 3 bagian. Ini sifatnya sedikit untuk mengingatkan saja. Ada 3 bagian pada waktu itu yang kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang keutamaan masjid. Yang kedua yaitu keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Dan yang ketiga adalah materi yang belum tuntas. Dan semoga malam hari ini kita bisa tuntaskan. Yang ketiga adalah yaitu tentang adab pergi ke masjid. Dan inilah inti daripada pembahasan kita. Sunnah pergi ke masjid. Nah, dari sekian banyak sunnah-sunnah Nabi ketika pergi ke masjid, saya tambahkan pula di dalamnya bukan hanya ketika pergi ke masjid, tetapi apa yang harus kita lakukan saat kita berada di dalam masjid. Sehingga akan menambah perbendaharaan ilmu kita. Semestinya hanya beberapa poin saja, sehingga kalau kita kumpulkan ada 34 poin. Sunnah ketika pergi ke masjid dan ketika berada di dalam masjid. Adapun yang sudah kami sampaikan dari 34 poin tersebut baru 4 poin. Baru 4 hal yang kami sampaikan. Apa saja itu? Saya akan tampilkan pada layar, yaitu materi kita Bapak Ibu sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini materi kita Bapak Ibu sekalian. Yaitu sunnah ketika pergi ke masjid. Baik, pertama keutamaan masjid sudah kita bahas. Yang kedua keutamaan melangkahkan kaki ke masjid sudah kita bahas. Dan yang terakhir adalah yaitu materi yang ketiga, adab pergi ke masjid. Dan saya tambahkan ketika berada di dalam masjid. Sehingga pembahasannya semakin luas. Dari 4 yang sudah kami sampaikan, dari total 34, 4 yang sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah berhias dan berpenampilan yang baik di setiap memasuki masjid. Ini sudah kami sampaikan, tidak perlu kami ulang. Yang kedua, hindari bau-bau yang tidak sedap, baik itu bau mulut maupun bau badan. Hindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan bau mulut atau bau badan tidak sedap ketika kita akan pergi ke masjid. Ya. Yang ketiga, bersegera menuju masjid. Yang namanya kebaikan tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Yang keempat, berdoa ketika keluar rumah menuju masjid. Adapun doa yang Nabi ajarkan sebagaimana yang kami cantumkan pada layar ini. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa adim li nuran. Baik. Dan kami juga sempat singgung waktu itu apa perlunya kita meminta cahaya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah materi yang terakhir kalau tidak salah pada waktu itu. Benar Ustadz Ramdhani? Betul Ustadz. Baik, nah Ya. kita lanjutkan.
Materi kita malam hari ini yang kelima, adab pergi ke masjid. Sunnah ketika pergi ke masjid dan ketika berada di dalam masjid. Yang kelima adalah berjalan menuju masjid dengan tenang secara perlahan-lahan alias tidak tergesa-gesa. Tidak boleh kita berlari-lari kecil untuk pergi ke masjid. Sekalipun kita terlambat, sekalipun kita masbuk, maka kita tinggal menambah jumlah rakaat yang tertinggal tersebut. Nabi melarang tergesa-gesa, yaitu ke masjid. Ya, baik itu berjalan kaki dengan berlari-lari kecil atau mungkin mempercepat kendaraan yang kita pakai, dilarang oleh Nabi. Berjalanlah dengan tenang, kata Nabi. Di mana dalilnya? Kita lihat dalilnya, Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam Sahih Muslim. Silakan bisa dibantu. Nomor aslinya 763. Yang kita baca sekarang adalah dicetakan terjemahan nomor 737. Ya, 737. Kita dengarkan di dalam Sahih Muslim nomor 737. Ya, 737. Dari Ibnu Abbas. Ya. Betul, Ustaz? Sebentar. 737. Sebentar. Oh, mohon maaf. Sahih Muslim nomor 558. 558. 558. Ya, betul. Nomor aslinya 602. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza thuwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa alaikumus sakinatu ila au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz Ramdhani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nah, silakan. apabila sholat telah dikomatkan orang, janganlah berlari ke tempat sholat, Ya. tetapi berjalanlah dengan sikap tenang. Sholatlah berjamaah seberapa kamu dapati, dan sempurnakanlah bahagian yang ketinggalan atau kurang. Karena apabila kamu pergi sengaja hendak sholat, berarti kamu sudah seperti dalam sholat. Nah, ini menunjukkan salah satu bentuk rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sudah niat keluar dari rumah menuju ke masjid, maka kita sudah dipandang oleh Allah dalam keadaan sholat. Artinya, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala sudah menilai yang kita lakukan kebajikan tersebut sebagai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Nabi, berjalanlah dengan tenang. Apa yang kamu dapati dalam sholat, maka sempurnakanlah. Yaitu, dan apabila tertinggal dalam sholatmu, maka yaitu sempurnakanlah pada bagian atau kekurangan dari sholat tersebut. Oleh karena itu ini merupakan salah satu adab ketika kita pergi ke masjid. Jadi tidak boleh berlari-lari kecil. Sebab kebiasaan di sebagian kaum muslimin, mereka tidak bersegera menuju masjid, mereka menunggu iqomah. Jadi kalau sudah iqomah baru ke masjid. Ya, sekalipun itu rumahnya itu adalah dekat ataupun rumahnya jauh, berjalanlah dengan tenang. Baik, ini yang kelima. Yang keenam, menuju masjid disunahkan dengan berjalan kaki. Sekalipun dengan berkendara tidak mengapa, ya, tidak dilarang, boleh. Tetapi yang lebih utama adalah dengan berjalan kaki. Sampai-sampai kata para alim ulama, pentingnya berjalan kaki ini, yaitu sampai-sampai bagi kita yang ke masjidnya berkendara, itu parkirnya, yaitu dari kendaraan kita, kalau bisa cari tempat yang agak jauh, seperti itu. Sehingga kita tetap berjalan kaki menuju masjid tersebut. Atau kalau tidak bisa, tidak memungkinkan, karena pihak masjid sudah menyediakan tempat parkir khusus,
Maka dan itu dekat dengan pintu atau tempat masuk masjid, maka parkirlah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, maka berjalanlah yaitu dengan perlahan-lahan. Sedikitkan langkahmu. Itu kata para alim ulama. Kenapa? Karena betapa pentingnya melangkahkan kaki ke masjid. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di surat Yasin ya, surat yang sempat waktu itu kita baca juga kan di muqaddimah kajian kita ini. Surat Yasin, surat nomor 36, kalau tidak salah ayatnya itu ayat nomor 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma, surat Yasin surat 36 ya, ayatnya ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Nah itu. Yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami menulis apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Itu yang perlu digarisbawahi. Bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Maksudnya langkah kaki kita yang kita pergunakan selama hidup di dunia ini menuju ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti ke masjid sholat berjamaah, ke masjid untuk menuntut ilmu, dan yang lainnya. Baik, jadi ini nomor 6. Mana dalilnya? Menuju masjid dengan berjalan kaki. Itu lebih ditekankan. Dalilnya adalah disebutkan dalam yaitu Sahih Muslim nomor apa ini atau di ya dalam Sahih Muslim nomornya 197, nomor cetakan terjemahannya itu ya 197, kalau nomor aslinya 251. Ya, silakan tafadhol Ustaz. 197. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya. sukakah Anda aku ajarkan suatu amal yang dapat menghapuskan segala dosa dan sekaligus mengangkat derajat? Nah, luar biasa ini. Nabi menawarkan kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Ya, apakah kalian mau aku ajarkan satu amalan yang bisa menghapus semua dosa dan mengangkat derajat? Apa kata para sahabat? Silakan. Jawab mereka, tentu ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam, baik. menyempurnakan wudhu di saat-saat segan. Top. Yang pertama kata Nabi, isbahul wudu'i alal makarih. Sebenarnya arti yang benar menyempurnakan wudhu di saat yang dibenci. Maksudnya gimana menyempurnakan wudhu di saat dibenci? Misalnya menyempurnakan wudhu di musim dingin. Nah seperti itu. Biasanya kan orang itu takut yaitu terkena air di musim dingin. Maka dia tetap berwudhu. Sekalipun di musim dingin, dia tidak mengambil opsi tayamum. Tetapi dia tetap mengambil opsi yaitu wudhu. Ya, di saat-saat yang segan, maksudnya saat-saat yang dibenci. Yaitu maksudnya adalah wudhu di musim dingin. Ini yang pertama ini. Ini menghapus semua dosa, mengangkat derajat. Yang kedua silakan. Membanyakkan langkah ke masjid. Nah itu, wa kasratul khotoya ilal masajid. Memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid. Nah itu intinya Bapak Ibu di nomor 2 ini. Yang ketiga terakhir Ustadz silakan. Dan menunggu waktu sholat. Baik, wantidorus salata ba'das salati fadalikumur ribat. Yang artinya yaitu menunggu waktu sholat setelah sholat. Itu arti yang benar. Karena di situ ada kata-kata wantidorus sholat ba'das sholat. Menunggu waktu sholat setelah sholat.
Dan biasanya kata para alim ulama, waktu-waktu sholat yang jaraknya pendek, seperti maghrib ke isya. Jadi menunggu waktu sholat isya setelah sholat maghrib. Nah, misalnya lagi, menunggu sholat maghrib setelah sholat asar. Biasanya kalau di masjid ada kajian ba'da asar, kita datang sholat asar di masjid itu, lalu sambil mengikuti kajian sampai datang masuk waktu maghrib. Nah itu masuk kategori menunggu sholat setelah sholat. Tetapi yang fardu ya, yang fardu ini bukan berlaku yang sunnah. Misalnya menunggu sholat isyraq setelah sholat subuh di masjid. Nah itu nggak berlaku karena sholat isyraq itu sunnah, sholat subuh itu wajib. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah yaitu sesuatu yang dua sholat yang wajib. Ya seperti yang pendek ya maghrib ke isya atau mungkin asar ke maghrib, begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi mengatakan yaitu fadalikumur ribat, itulah cara menguasai diri yang efektif. Artinya ribat di sini adalah yaitu amal ketaatan yang sangat mulia di sisi Allah. Itu namanya riba. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan. Jadi itu yang nomor 6. Menuju masjid dengan berjalan kaki. Yang ketujuh, ya. Mohon maaf sebelum kita masuk yang ketujuh Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum masuk yang ketujuh ini. Yang keenam ini saya tambahkan. Ternyata Bapak Ibu bukan hanya kita melangkahkan kaki dari rumah ke masjid yang mendapatkan pahala. Dari masjid pulang ke rumah juga mendapatkan. Sama. Nah ini keutamaannya orang kalau pergi ke masjid. Bukan hanya saat berangkatnya saja. Tetapi pulang dari masjid ke rumah itu juga mendapatkan pahala. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Muslim di kitab yang sama. Nomornya 624. 624 ya, nomor aslinya 663 nomor aslinya. Silakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tafadhal. 624 itu dari Ubay bin Ka'ab. Oh, nah, dari Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu. Ya, silakan. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu katanya, ada seorang laki-laki yang setahuku dialah yang paling jauh tempat tinggalnya dari masjid. Nah, dia paling jauh rumahnya dari masjid. Terus? Walaupun begitu, dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Tuh, jadi rumahnya jauh dari masjid, tapi dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Dia tidak pernah menjadi masbuk makmum yang terlambat. Lanjutkan Ustaz. Kata orang kepadanya, alangkah baiknya Anda beli seekor keledai untuk tunggangan Anda di malam gelap atau di panas terik. Ya, terus? Jawabnya, aku tidak suka tinggal dekat masjid. Bayangkan, pertanyaan teman-temannya usul. Apa enggak sebaiknya kamu itu membeli kendaraan? Waktu itu kendaraan ya keledai, onta gitu ya. Apa enggak sebaiknya kamu beli seekor keledai untuk tungganganmu supaya kalau sholat duhur tidak kepanasan. Lah kalau sholat isya supaya kamu tidak nyampe rumahnya tidak terlalu larut malam karena rumahnya paling jauh. Ternyata jawaban orang ini apa? Sepertinya nggak cocok. Lihat jawaban orang ini. Dia mengatakan, aku tidak mau tinggal dekat masjid. Padahal temannya usul untuk membeli seekor keledai. Kan nggak nyambung. Seakan-akan orang ini mengatakan kepada mereka yang usul itu, jangankan membeli seekor kendaraan tunggangan, keledai. Andai kata rumahku dipindah dekat masjid, aku nggak mau. Aku mau rumahku jauh dari masjid. Masya Allah. Ya, jangankan beli seekor kendaraan. Rumahku dipindah dekat masjid, aku nggak mau. Seakan-akan seperti itu. Kata orang ini. Lanjut. Ternyata apa yang terjadi? Karena aku ingin supaya setiap langkahku pergi dan pulang dari masjid ditulis Allah pahalanya bagiku. Jadi dia berkata kepada teman-temannya tadi, aku pengen kalau pahalaku berangkat ke masjid dan pulang dari masjid itu dicatat oleh Allah. Ternyata Nabi mendengar orang ini. Apa kata Nabi kepada orang ini? Qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Silakan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah mengumpulkan pahala semuanya itu bagi Anda. Tuh, PP lo ya. Pulang pergi lo ini.
Ya, itu dicatat oleh Allah kalau ke masjid itu bukan hanya perginya saja, pulangnya juga dapat pahala. Itulah keindahan, keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Sekarang yang nomor 7, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting ini. Nomor 7, perhatikan sudah saya tulis di layar ya, di sini hadisnya. Nomor 7, jangan menjalinkan jemari ketika perjalanan menuju masjid. Maksudnya menjalinkan jemari itu begini Bapak Ibu. Membunyikan jari-jari kita. Tek, 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 krek. Itu nggak boleh. Nggak boleh ketika pergi ke masjid. Kecuali kalau dia tanpa kita sadari, ketika kita menggerakkan anggota badan kita, ternyata bunyi dengan sendirinya. Nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dibeginikan misalnya ya. Nah gini ya. Mungkin Bapak Ibu nggak dengar ini ya. Tek, tek. Nah ini nggak boleh ketika pergi ke masjid. Kenapa? Ayo kita lihat yang ada di layar ini. Saya bacakan aja. Yaitu catatan kakinya nomor 21. Ini riwayatnya adalah riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya yaitu nomor 294. Saya bacakan aja. Dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddoa ahadukum fa ahsana wudu'ahu, thumma kharaja 'amidan ilal masjid, fala yushabbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi salatin." Nah, silakan kita lihat ini di sini. Apabila Dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apabila salah seorang dari kalian berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian keluar menuju masjid, maka janganlah menyilangkan antara jari-jarinya, karena sesungguhnya dia dianggap dalam keadaan sholat. Nah, ya kan? Jadi tidak boleh, yaitu menyilangkan antara jari-jarinya. Kenapa? Karena dia sedang dipandang oleh Allah dalam keadaan sholat. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan, yaitu yang ke-8. Nah, ini. Sebelum memasuki masjid, hendaknya mengamankan terlebih dahulu kendaraan di tempat yang telah disediakan. Baru kemudian bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini ceritanya Bapak Ibu. Itu kita lihat ini ada di dalam hadis Tirmidzi. Saya bacakan aja ya. Saya bacakan aja. Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi nomor hadis 2517. Saya bacakan. Begini ceritanya nih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, ada seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus mengikat ontaku, kemudian aku bertawakal, atau aku lepaskan saja, kemudian aku tawakal?" Beliau menjawab, apa kata Nabi? Ikatlah ontamu, kemudian bertawakallah. Nah, berarti kalau begitu, kalau mau diurut, itu upaya dulu, usaha, ikhtiar dulu, baru tawakal. Jadi begitu juga yaitu di masjid. Nabi ketika Isra Mi'raj Bapak Ibu, sedikit aja ya saya ceritakan dikit. Ketika beliau sampai di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina ya, pada saat beliau melakukan perjalanan Isra, bukan Mi'raj, yang Isra, Mekah ke Palestina. Pada saat beliau turun dari kendaraannya yaitu buraq, maka beliau mengikatkan buraq itu di salah satu dinding dari masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Lalu beliau masuk masjid untuk mengerjakan sholat di dalam Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan Nabi hendak mengajarkan kepada kita, ikat dulu atau amankan dulu kendaraanmu, setelah itu tawakal. Masuk masjid dan bertawakal. Saya tanya nih kepada Bapak Ibu, saya tanya. Sebentar, sini saya pilih aja. Nah, ini yang kelihatan di sini. Saya pilih di sini Mas Zainul Arifin. Mas Zainul Arifin, saya mau tanya ini. Bisa dibuka Mas Zainul Arifin? Bisa dibuka? Bisa di-unmute? Mas Zainul Arifin? Baik. Saya sudah buka. Oh, sudah. Tinggal
Tinggal di unmute saja Pak Zainul. Ya, ya. Mungkin bisa di-unmute Pak Zainul Arifin. Atau saya cari yang lain. Coba di sini saya mau tanya di sini. Saya mau tanya. Coba Ummu Galang. Ummu Galang. Saya mau bertanya. Bisa dibuka, di-unmute. Silakan Ummu Galang. Baik. Di Ya. unmute. Baik, saya tanya lagi yang lain kalau begitu, yaitu Mbak Gita, Bu Gita ya, Wahyuning Tias. Ya, Ibu Gita Wahyuning Tias. Ya, Bisa silakan. dibuka? Ibu Gita di unmute. Mungkin grogi Ustadz mau ditanya Ustadz ini. Grogi ya, Masya Allah. Ya. Nah, ini aja kalau begitu. Ini aja dari BJT ini ya. Dari Pak BJT Adi, ini. silakan Ya, Pak Adi. silakan. Pak Adi, silakan Pak Adi. Mana Pak Adi atau nah silakan Ya, dibuka. Assalamualaikum Ustaz. Nah, assalamualaikum. Ya Ustaz. Nah, Ana mau bertanya nih. Silakan antum pilih, tinggal pilihan A atau B. Pilihan A atau B. Antum pilih mana urutan yang benar dari apa yang Ana sampaikan ini, dari materi yang kita bahas. Antum pilih A atau B. Pilihan yang A, doa tawakal, doa ikhtiar tawakal. Pilihan yang kedua yaitu ikhtiar doa tawakal. Yang mana ini? Yang kedua Ustaz. Yang kedua. Berarti yang kedua itu ikhtiar doa tawakal. Masya Allah. Baik, tahan dulu ya. Saya tanya kepada Pak Nurul Yusuf. Silakan dibuka Pak Nurul Yusuf. Tafadhol. Iya. Kira-kira dari pilihan saya tadi Pak Nurul Yusuf, panjenengan mau pilih yang mana? Yang A, saya ulang, yang A doa ikhtiar tawakal. Yang B yaitu ikhtiar doa tawakal. Pilih yang mana Pak Nurul Yusuf? Bisa dibuka di unmute? Ya, silakan Pak. Doa, ikhtiar, tawakal. Masya Allah. Berarti panjenengan pilih yang A. Baik. Di antara dua jawaban, yang benar adalah jawaban yang terakhir. Pak Nurul Yusuf. Iya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan doa itu adalah perisai. Perisai itu kan tameng. Saya mau tanya. Yang namanya orang berperang, itu tamengnya dipakai dari awal atau setelah perang baru dipakai tamengnya? Dipakai dari awal. Nah, dipakai dari awal. Berarti doa dulu, baru kemudian usaha, ikhtiar, baru kemudian tawakal, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jawaban Pak Nurul Yusuf sahih. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nanti hadiahnya minta ke Ustadz Ramdhani ya, insya Allah. Ya. Baik, Ustadz. Nanti kita keduanya ini sahabat Anda, Ustadz. Oh, Pak Masya Adi, Allah. Pak Adi, Pak Yusuf satu masjid juga di Al Mujahadah. Ya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti insya Allah ada kitab terjemahan yang biru itu Ustadz ya. Nanti Oh, insya Allah gitu. ada Baik. siapkan. Untuk Pak Adi Alhamdulillah. dan Pak Nurul Yusuf. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Jazakumallahu khairan Pak Adi, Pak Nurul. Masya Ya. Allah. Kita lanjutkan, yaitu itu yang poin ke-8. Poin yang ke-9 sekarang, berdoa ketika memasuki masjid. Ada doanya ketika memasuki masjid. Doanya sebagaimana yang sudah kami tulis di sini. Diawali dengan bismillah, setelah itu membaca sholawat. Karena yaitu Nabi mengajarkan ada 10 keadaan kita itu membaca sholawat. 10 keadaan. Salah satunya adalah ketika masuk masjid dan keluar masjid. Itu baca sholawat. Sehingga redaksinya jadi begini. Kalau masuk masjid. Seperti yang saya tulis ada di layar ini. Bismillah. Bismillah dulu. Jadi ini bacaan tasmiyah. Bukan basmalah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanpa ar-Rahman, tanpa ar-Rahim. Itu yang Nabi ajarkan. Saya ulang ya. Bismillah. Terus wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Lalu dilanjut doa masuk masjidnya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah itu yang Nabi ajarkan. Di mana doa ini bisa kita temukan? Ini ada di dalam riwayat yaitu Muslim. Ya nanti bisa dibaca sendiri ya. Yaitu nomornya 676 atau di nomor aslinya 713. Kita lewati aja nomor 10 sekarang. Nah ini nomor 10. Disunahkan mendahulukan kaki kanan bila akan memasuki masjid. Sebaliknya mendahulukan kaki kiri bila keluar dari masjid. Jadi Nabi itu suka mendahulukan yang kanan dalam segala urusan. Apa saja itu? Kita dengarkan. Silakan Ustadz Ramdhani, Sahih Muslimnya nomornya 213. 213. Atau nomor cetakan aslinya 268. Itu nomor asli. Terjemahannya 213. Silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Lihat, Nabi suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Contohnya seperti apa saja, Ustadz Ramdhani? Seperti memakai terompa, bersisir, berwudu, dan mandi. Seperti memakai terompa, pakai sandal, pakai sepatu dimulai kaki kanan. Bersisir dimulai dari rambut sebelah kanan. Mandi itu pun juga begitu. Ketika kita mandi janabah dimulai dari mengguyurkan air yaitu sebelah kanan. Begitu juga memandikan jenazah dimulai dari tubuhnya yang sebelah kanan. Nabi suka mendahulukan yang kanan. Termasuk berwudu ketika membasuh tangan dan membasuh kaki pada bagian tubuh dimulai dari yang kanan. Katanya Imam An-Nawawi rahimahullah, keterangan beliau lebih lengkap lagi ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Termasuk kata beliau bercelak. Bercelak ya laki-laki disunahkan bercelak ya. Kenapa? Karena kata Nabi bercelaklah sebelum tidur. Sebelum tidur itu disunahkan bercelak karena itu bisa menjernihkan pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Kata Nabi. Itu dimulai kanan dulu. Termasuk mencukur kumis atau menipiskan kumis. Itu dimulai sebelah kanan. Kata Imam An-Nawawi. Mencabut bulu ketiak yang kita lakukan setiap 40 hari sekali. Itu sebelah kanan dulu. Maaf ya. Termasuk motong kuku. Sebelah kanan dulu. Ya. Termasuk bersiwak. Dimulai dari gigi sebelah kanan dulu. Begitu. Termasuk yaitu berjabatan tangan. Itu tangan kanan. Mengakhiri sholat ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kanan dulu. Termasuk masuk masjid. Itu kaki kanan. Keluar dari toilet. Itu dengan kaki kanan. Kalau masuk toilet kaki kiri. Termasuk memakai baju tangan kanan, memakai celana kaki kanan, melambaikan tangan ke Hajar Aswad untuk memulai tawaf dengan tangan kanan. Semuanya kanan. Termasuk potong rambut. Nabi menyuruh tukang cukurnya ketika beliau haji wada. Pada saat tahallul, beliau menyuruh untuk dimulai dari sebelah kanan. Jadi Nabi suka memulai sesuatu itu dari arah kanan, sebelah kanan. Karena itu simbol kebaikan. Saya ulang kembali ke materi kita, masuk masjid kaki kanan. Nomor 11. Nah ini memulai salam kepada orang yang berada di dalam masjid. Berarti sudah masuk masjid ini. Sudah masuk masjid. Pada saat kita masuk masjid, kalau ada orang, maka kita salam, Pak. Salam ibu-ibu. Assalamualaikum. Ya, seperti itu. Kenapa? Kita lihat ini hadis yang kami cantumkan di layar ini. Kita lihat ya di sini. Catatan kakinya nomor 25. Saya tarik ke bawah ya. Nah ini Abu Dawud nomor 927. Saya baca di sini aja yang di layar. Dari Sabit bin Ubaid radhiyallahu an dia berkata, aku pernah datang ke sebuah majelis yang di situ ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian dia berkata kepadaku, "Idza salamta ya fa asmi' fa innaha tahiyyatun min indillahi mubarakatun thayyibatun." Artinya, apabila engkau mengucapkan salam,
maka perdengarkanlah. Berarti siar ini, siar, perdengarkan yang keras. Kecuali kalau wanita ya, suara wanita itu bagian dari aurat. Karena salam itu merupakan penghormatan dari Allah yang berbarokah dan baik, penuh barokah dan kebaikan. Nah, yang keras, Assalamualaikum. Kecuali, nah ini perhatian. Ini ada keterangannya di sini saya tulis dari para ulama. Mengeraskan atau memperdengarkan suara ketika salam dikecualikan ketika masuk ke tempat yang ada orang tidur di dalamnya. Hendaklah memperdengarkan suara sebatas yang terdengar oleh orang yang terjaga dan tidak sampai membangunkan orang yang tidur. Jadi masuk masjid tetap mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah kalau orang-orang lagi sholat Ustaz, sebagian ada yang sholat, nggak apa-apa. Mereka terus jawabnya gimana? Lah untuk orang yang sholat, misalnya lagi sholat, menjawab salamnya, maka tidak boleh mengucapkan waalaikumsalam dengan lisan, tetapi cukup mengangkat sedikit tangannya. Seperti ini, mengangkat. Lah ini sebagai jawaban waalaikumsalam. Jadi mengangkat sedikit. Itu diajarkan oleh Nabi. Insya Allah nanti lain kesempatan saya akan menyampaikan adab salam. Bagaimana kalau orang duduk menyampaikan salam, kalau kita berjalan, lalu kemudian kalau kita itu sedikit, apakah nyampaikan salam kepada orang banyak? Kalau rumah kosong, nyampaikan salamnya bagaimana redaksinya? Rumah yang tidak berpenghuni, itu macam-macam. Jadi bagaimana kalau orang itu tunawicara? Ya bisu, mohon maaf ya, itu bagaimana salamnya, menjawabnya, dan dan sebagainya ya. Nanti insya Allah lain kesempatan kita akan bahas. Kita lanjut 12. Masuk dan memenuhi posisi soft terdepan. Ya, langsung ambil depan. Ambil depan. Jangan duduk sedapatnya. Kecuali kalau majelis ilmu, taklim, di mana di depan sudah penuh. Jika kita melangkai pundak orang itu bisa mengganggu mereka, maka duduklah, yaitu sedapatnya. Seperti itu. Ini tidak, ini karena dalam posisi sholat, cari soft terdepan. Loh Ustadz lah, kalau untuk wanita, katanya posisi soft wanita itu yang paling baik, yang paling belakang. Justru yang paling depan itu yang jelek. Apa benar itu? Betul. Ada komanya itu, katanya para ulama dijelaskan. Itu kalau masjidnya tidak ada hijabnya. Tidak ada sutra atau pembatasnya. Atau ada sutronya tapi tidak syar'i. Maaf ya, maksudnya tidak syar'i ini tidak memenuhi syarat. Contohnya hijabnya itu pendek sehingga berdirinya wanita diketahui oleh laki-laki. Lah yang seperti ini jangan cari yang depan, yang belakang. Tapi kalau hijabnya sudah rapat tertutup, maka berlakulah soft wanita seperti laki-laki. Itu fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Berlaku. Jadi tetap maju ke depan yang paling afdal untuk wanita. Kalau hijabnya sempurna, syar'i, tertutup rapat. Sehingga adanya wanita di situ tidak diketahui oleh laki-laki. Baik itu. Mana dalilnya? Masuk dan memenuhi posisi soft terdepan. Kita lihat ya Sahih Muslim atau Sahih Targhib wa Tarhib saja. Kita lihat Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 ya. Nomor hadisnya yaitu nomor 488. Kita lihat 488. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Nanti nomornya berdekatan, jangan ditutup dulu. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fin nida'i wasaffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya seandainya manusia mengetahui pahala yang ada pada azan dan shaf pertama, nah itu shaf pertama, lanjut. Kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundinya. Niscaya mereka akan melakukan undian. Nah, kata Nabi SAW, andai kata mereka tahu tentang keutamaannya memenuhi panggilan adzan dan mereka berada di shaf pertama dan mereka tidak bisa mendapatkan keutamaan itu kecuali harus dilakukan undian, niscaya mereka akan melakukan undian karena begitu besarnya pahala shaf pertama. Besar Bapak Ibu.
Ya, maka jangan cari yang belakang. Soft pertama paling depan. Kecuali kalau yang soft pertama sudah penuh, maka kita tidak boleh memaksakan diri. Saya tambahkan dalil yang bikin kita merinding. Ayo coba dibuka, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 491. Riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Sahih Targhib wa Tarhib 491. Silakan. Dari dibaca. Abu Umamah ya Ustaz. Betul, dari Abu Umamah. Kita dengarkan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Qalu wa ala tsani ya Rasulullah. Qala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Loh, sampai diulang 2 kali oleh Nabi. Ya, silakan Ustadz Ramdhani. sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk shaf pertama. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Allah bersolawat, malaikat bersolawat untuk shaf yang pertama. Apa maksudnya Allah bersolawat? Maksudnya Allah memuji hamba tersebut yang ada di shaf pertama itu di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah. Lah kalau solawat dari malaikat maksudnya apa? Didoakan ampunan oleh para malaikat. Semua orang yang ada di shaf pertama. Wah, besar Bapak Ibu keutamaannya. Maka jangan ambil shaf yang terakhir. Cari yang paling depan. Terus lanjutkan, silakan. Mereka berkata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk shaf kedua. Ya, silakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk shaf pertama. Tuh diulang lagi oleh Nabi. Ternyata sahabat tanya lagi untuk shaf yang kedua. Silakan. Mereka berkata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk shaf kedua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dan untuk shaf kedua. Baik, shaf kedua juga dapat, tetapi tentunya shaf pertama lebih utama karena diulang 2 kali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cari depan. Loh Ustadz lah, kalau saya sudah berupaya, rumah saya jauh atau terkena macet misalnya di jalan, sehingga saya berada di shaf paling akhir, apakah saya tidak mendapatkannya? Jangan khawatir. Nabi pernah mengatakan, ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhibnya. Intinya itu di sini. Sebentar lagi akan saya sampaikan ini. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 505 kalau nggak salah, atau 501. 501. Nah itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Yasiluna sufuf. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apa isi sabdanya? sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Tuh, Allah dan malaikatnya bersolawat, berarti Allah memuji, malaikat mendoakan ampunan. Untuk siapa? Orang yang menyambung shaf. Meskipun kita berada di shaf paling belakang, asalkan kita menyambung shaf. Atau dalam riwayat yang lain, menutup shaf yang lobang. Misalnya kita melihat masih bisa kita masuki, masuk. Kalau tidak, maka nyambung aja terus. Jangan memutus shaf, terus disambung. Itu dapat itu sholawat Allah dan sholawat malaikat. Besar keutamaannya. Nah masalahnya Bapak Ibu, mohon maaf ini. Saya minta maaf, lagi-lagi saya minta maaf lagi nih. Masalahnya orang Indonesia ini orangnya baik-baik, santun-santun. Giliran shaf sholat saling mempersilahkan. Mari Pak, Bapak aja maju Pak, silakan ya. Monggo panjenengan mawon. Nah ini ya. Padahal itu kalau tahu keutamaannya, kalau dia ingin mendapatkannya itu harus melalui cara diundi, dia akan melakukan undian. Ya, padahal dulu di zaman sahabat mereka hampir berkelahi memperebutkan shaf pertama, hampir berkelahi. Lah kok kita justru mempersilahkan. Baik-baik memang orang negeri kita ini ya. Masya Allah, kita harus patut ya berikan apresiasi ya, memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk ke shaf yang terdepan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini tolong upayakan kita isi shaf terdepan lebih dahulu ya. Nomor 13 tinggal dikit lagi Ustaz, ya. interaktif sedikit Ustaz. Kalau Silakan. imam sholat itu Allah bersolawat nggak Ustaz ke imam sholat? Ini shaf pertama Ustaz. Shaf pertama ya. Untuk imam sholat
Imam sholat dia mendapatkan keutamaan yang lain yang besar. Keutamaannya besar sebagai seorang imam. Apakah dia mendapatkan, ada nggak dalil yaitu mendapatkan sholawat Allah dan sholat malaikat? Iya, saya belum mendapatkan keterangan itu. Ya, tetapi kalau imam yaitu apakah dia memiliki keutamaan? Banyak keutamaannya imam. Banyak sekali. Bahkan nanti di hari kiamat dia akan dijadikan oleh Allah sebagai penghulu surga, imam dan muadzin. Nah, itu ya. Adapun kalau sholawat Allah, sholawat malaikat, wallahu a'lam bishawab ya. Baik, jadi setahu saya orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah dan sholawat malaikat itu ada 7 orang, 7 golongan manusia yang mendapatkannya. Saya bacakan ringkasnya aja ya. 7 orang ini, 1 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya itu Al-Quran. Saya yakin semuanya pada hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Al-Ahzab 56 itu. Nah, itu nabi, orang pertama. Yang kedua, orang yang berada di shaf pertama dan shaf kedua. Tadi Ustadz Ramdhani sudah membacakannya. Ini nomor 2 ini. Yang mendapatkan sholawat Allah, sholawat malaikat. Yang ketiga, orang yang mendapatkan sholawat Allah dan sholawat malaikat adalah orang yang berada pada posisi shaf sebelah kanan. Kanannya imam atau kanan kiblat. Semuanya dapat itu. Shaf sebelah kanan. Kanan imam atau kanan kiblat. Loh, dalilnya di mana itu Ustaz? Dalilnya Abu Dawud, jilid 1. Hadisnya nomor kalau nggak salah nomor 676. Ya, 676. Itu katanya Nabi, innallaha. Coba Ustadz Ramdhani kalau di situ ada Abu Dawud jilid 1 nomor 676, 676 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan Ustadz Ramdhani. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan sholawat untuk orang-orang di shaf kanan. Tuh, shaf kanan. Kanan imam, kanan kiblat. Semuanya dapat, meskipun yang paling belakang. Itu ya. Saya pernah ngisi kajian seperti ini, waktu sholat didirikan semua ngambil kanan semua, yang kiri kosong. Ya Allah, saya katakan, loh kenapa? Ustadz sendiri bilang katanya kanan. Masya Allah. Ya, jadi yang keempat adalah orang yang menyambung shaf. Tadi Ustadz Ramdhani juga sudah baca hadisnya. Atau menutup shaf yang lubang, menyambung shaf. Itu dapat. Yang kelima, orang yang memperbanyak baca sholawat kepada Nabi. Malam Jumat, hari Jumat, atau kapanpun. Perbanyak baca sholawat. Maka dia mendapatkan, makanya sampai katanya Nabi SAW begini. Malaikat Jibril datang menemuiku, dia menyampaikan pesan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla. Bahwasanya siapa saja dari umatmu Muhammad yang mengucapkan sholawat kepadamu 1 kali, maka aku dan malaikatku bersolawat kepada orang itu 10 kali. Loh, 10 kali. Ya. Terus yang nomor berapa berarti? Nomor 6. Yang nomor 6, orang yang makan sahur, makan di waktu sahur ketika kalau puasa, makan di waktu sahur. Katanya Nabi begini, dalam Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2 ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya mengucapkan sholawat untuk orang yang makan di waktu sahur. Makanya upayakan kalau puasa jangan sampai enggak sahur. Meskipun hanya seteguk air. Kenapa? Itu yang membedakan puasa kita dengan ahlul kitab. Orang Yahudi puasa, orang Nasrani puasa, Hindu Buddha puasa, Konghucu Majusi, semua ada puasanya. Tapi mereka tidak mengenal istilah sahur. Mereka juga berbuka, tapi tidak sahur. Makanya kita tetap sahur. Yang ketujuh, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Lah kalau ini bikin merinding kita. Orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Begini katanya Nabi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau nggak salah Sahih Targhib wa Tarhib ada. Sebentar sambil saya ingat-ingat nomornya ya. Jadi begini, sambil saya ingat-ingat, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Ya, sambil saya ingat-ingat. Begini bunyinya, saya bacakan aja dulu. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna muallimin nasil khair.
Apa itu? Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, semut-semut yang ada di lubang, ikan-ikan besar yang ada di lautan, mengucapkan sholawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita ya bahwasannya pentingnya kita yaitu mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu tadi yang ke berapa tadi itu? Yang ke 12 Ustaz. 12 ya. Yang ke 12. Ya, sebentar. Nah ini, sudah ketemu. Yang tadi saya janjikan. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, penduduk langit bersolawat, penduduk bumi bersolawat, semut-semut yang ada di lubang bersolawat, ya, ikan-ikan besar bersolawat. Lah kalau semut ikan maksudnya apa? Mereka semua mendoakan ampunan. Untuk siapa? Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 hadis nomor 81. Tafadhol Ustadz Ramdhani, mungkin bisa dibantu biar enak kalau kita bacakan dalilnya. Nomor 81 dari Abu Umamah, silakan. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, langsung saja pada alinea yang kedua, yaitu kalimat kemudian Rasulullah SAW bersabda. Langsung dari situ aja, Ustadz, silakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lanjutkan. Sesungguhnya Allah, 1, malaikat-malaikatnya, 2, penduduk langit dan 3, bumi, 4, bahkan semut di liangnya, 5, sampai ikan besar, 6. Semuanya bersolawat kepada orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Nah, ya kan? Seperti itu Bapak Ibu sekalian, betapa mulianya. Dan yang namanya mengajarkan kebaikan tidak harus jadi ustadz, tidak harus lulusan Libya atau mungkin lulusan dari Madinah, gelarnya LC, enggak ya. Jadi siapapun di antara kita bisa ya, yang sederhana-sederhana saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup sampai nomor yaitu 13. Sampai nomor 13 saja karena waktunya sudah pukul 9 lebih. Bolehnya membawa anak kecil di dalam masjid? Boleh. Tidak ada larangan. Boleh bawa anak kecil di masjid. Boleh. Tetapi Bapak Ibu, nah tetapi ini ada komanya ini. Ya sebelum dalilnya dibaca. Kata para alim ulama, anak kecil yang dibawa itu adalah yaitu anak yang sudah usia tamyiz, mumayyiz atau tamyiz. Usia yang dia sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Usia berapa itu? 7 tahun. Sebagaimana Nabi mengatakan murus sobiyya bisolah idza balagha sab'a asinin. Ajarkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Ya ini. Adapun di bawah 7 tahun kata para ulama, pendapat para ulama sebaiknya jangan. Karena mereka hanyalah bermain-main, ingin bermain-main sehingga sholat kita terganggu dan mengganggu sholat orang lain. Nah, itu kan nggak boleh. Kecuali kalau memang terkondisikan anak kita yang masih balita, kita bawa boleh. Asalkan orang tuanya menjaga dari najisnya, ya najis yang ditimbulkan. Yang kedua, menjaga dari keramaian, dari gangguannya. Nah, supaya orang lain juga tidak terganggu. Sebab ada orang tua itu dia maunya sendiri sholat, anak di belakang dibiarkan ribut main sama temennya. Nggak boleh nih. Dia ikut dosa juga karena membuat orang lain tidak khusyuk, nggak tumanina dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mana dalilnya? Bolehnya membawa anak kecil dalam masjid. Dalilnya adalah Sahih Muslim nomornya 497, 497. Nomor aslinya 543, nomor aslinya 543. Yaitu dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya, aku melihat Nabi SAW mengimami sholat orang banyak sambil menggendong Umamah binti Abil Ash. Ya, terus. Bayi Zainab binti Muhammad SAW di kuduk beliau. Tuh, di kuduk, dibikin di sini di bagian belakang. Terus lanjut.
apabila beliau ruku, Ya, diletakkannya bayi itu, terus. dan apabila beliau berdiri dari sujud, diambillah kembali. Nah, itu. Jadi Nabi kalau mau ruku, bayinya Zainab binti Muhammad SAW itu ditaruh di sini, di kuduknya. Kalau beliau mau ruku, ditaruh. Ketika beliau nanti bangkit rakaat kedua, diambil lagi, diletakkan. Saya punya judul materi yang mungkin nggak bisa saya sampaikan di sini ya, karena panjang materinya. Judulnya adalah gerakan-gerakan yang diperbolehkan untuk dilakukan di dalam sholat. Dan itu tidak mengurangi pahala sholat kita, nggak berkurang. Termasuk tidak membatalkan sholat kita. Seperti matikan HP saat HP berdering. Termasuk ini, menggendong anak kecil. Ya termasuk itu. Termasuk mencegah orang yang akan melalui kita sholat. Menghadang orang. Nah, itu boleh. Seperti itu. Banyak gerakan-gerakan. Termasuk judul berikutnya. Ucapan-ucapan yang diperbolehkan untuk diucapkan di dalam sholat. Misalnya lagi sholat pas baca ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka boleh mengucapkan alhamdulillah. Boleh yang bersin. Sedangkan yang mendengarkan nggak boleh yarhamukallah. Batal sholatnya. Itu. Jadi ada banyak ucapan-ucapan. Banyak sekali. Nah, itu ada materi tersendiri yang tentunya bukan pada materi kita, itu materi tentang ensiklopedi sholat pada majelis taklim yang lain. Insya Allah di lain kesempatan banyak sekali gerakan-gerakan yang diajarkan, termasuk Nabi pernah sholat di atas ontanya, ditanya oleh para sahabat, ini sholat loh, ditanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan sekarang ini? Ini kondisi perang. Nabi memberikan isyarat jarinya sebelah sana. Lisan tetap diam. Jadi mengarahkan ke kanan sama ke kiri. Jadi boleh. Kalau kita sholat, Bapak Ibu sholat, anak kita tanya, Papa, Abi, Umi, di mana mainanku? Maka boleh kita berikan isyarat. Nah boleh. Nggak apa-apa. Nggak batal itu. Dan tidak mengurangi pahala sholat kita. Banyak sekali. Banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian saya tutup sampai nomor 13. Ya. Bolehnya membawa anak kecil di dalam masjid, asalkan orang tuanya bisa menjaga. Baik, itu saja. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Masih panjang perjalanan kita, karena sampai 34 poin ya. Kita baru menuntaskan, ya. Kita baru menuntaskan, yaitu 13 poin. Sehingga kurangnya ya lumayan, ya separuh lebih. Insya Allah lain kesempatan. Baik, sebelum kita tutup dengan kafaratul majelis, saya tawarkan dulu ke Ustadz Ramdhani, bagaimana ini? Ini ada beberapa pertanyaan dari para jamaah, Ustadz. Mungkin Silakan. berkenan untuk menjawab. Tafadhol. Yang pertama, Afwan izin bertanya, Ustadz, mungkin di Ya. luar tema. Ya. Apa perbedaan penggunaan basmalah dan tasmiyah tadi, Ustadz? Ya. Jadi kapan waktu-waktunya mungkin begitu ya? Nah, jadi Nabi SAW banyak sekali mengajarkan kepada kita bacaan tasmiyah, bismillah, dan juga basmalah. Jadi kapan ini penggunaannya? Jadi begini, kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu diucapkan ketika kita membaca awal surat. Tentunya dalam hal ini yang lebih paham Ustadz Ramdhani, karena beliau guru kita dalam masalah taksin ya. Beliau tanya sama beliau, itu kapan aja ya. Itu pasti di awal ayat itu ya. Nah, bagaimana hukumnya dalam sholat membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, apakah dikeraskan? Nah, insya Allah beliau paham. Adapun yang menjadi titik poin kita bismillah, tasmiyah. Nabi mengajarkan kita bacaan tasmiyah itu banyak sekali kesempatan. Contoh, tak kasih contoh. Keadaan-keadaan di mana Nabi mengajarkan kita membaca tasmiyah. Yang pertama nih, yang pertama ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Loh, bismillahi. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Loh, nggak pakai bismillahirrahmanirrahim itu. Yang ketiga, ketika meruqyah orang, meruqyah, bismillahi arkika. Dengan menyebut nama Allah, aku ruqyah engkau. No, itu. Yang keempat, ketika di pertengahan makan, karena di awal makan kita lupa nggak baca bismillah, maka di pertengahan makan bismillahi awwaluhu wa akhiru. No, itu.
Yang kelima adalah saat memulai tawaf Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Lu bismillah, ya. Contoh lagi, zikir pagi petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Bismillahilladzi. Dibaca 3 kali. Bismillah. Nggak pakai Ar-Rahman, nggak pakai Ar-Rahim. Contoh lagi Bapak Ibu sekalian, masuk masjid tadi. Bismillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Begitu juga keluar masjid. Bismillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah itu. Termasuk makan daging impor. Nabi diberi potongan daging kambing dari orang Yahudi. Nabi memakannya baca bismillah. Umar bin Khattab tanya, wahai Rasulullah, bukankah itu pemberian Yahudi? Benar. Bukankah orang Yahudi kalau menyembelih tidak menyebut nama Allah? Benar. Bukankah kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang disembelih tidak menyebut nama Allah? Benar. Lalu mengapa engkau makan? Cukup bagi kita baca bismillah. Dan yang kedua syaratnya, yang memberi daging itu adalah dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau daging itu daging impor dari negeri Yahudi dan Nasrani, Amerika, Australia, Yahudi Nasrani, maka dalam hal ini nggak apa-apa. Kita makan, asalkan daging itu daging halal. Kita aja baca bismillah. Adapun kalau dari negeri bukan ahlul kitab, jangan jauh-jauh deh ke Bali. Bali agamanya Hindu. Hindu tidak punya kitab dari langit. Ya, Hindu kitabnya Weda atau Buddha Tripitaka. Kitab itu bukan dari langit. Maka kita tidak boleh memakan makanannya. Nggak boleh. Sembelian mereka haram. Anda ke Jepang, agama mereka Shinto. Mereka menyembah matahari. Mereka tidak punya kitab samawi. Nggak punya kitab dari langit. Maka nggak boleh memakan. Lah, kalau ke sana Ustaz, ke Bali Ustaz. Ya, nggak boleh makan ayam betutu. Kalau Anda tahu itu yang menyembelih mereka, maka nggak boleh. Tetapi dalam hal ini untuk kehati-hatian makan ikan aja. Kalau ikan kan boleh, bangkainya ikan aja boleh kita makan. Jadi masih panjang ya, banyak sekali. Termasuk Nabi ngajarkan Bismillah itu pada saat kaget. Jadi Nabi mengatakan kalau kau kaget kendaraanmu tiba-tiba berhenti mendadak atau kau kaget baca Bismillah, Bismillah. Kenapa? Karena Nabi pernah menjumpai ada salah seorang sahabat itu membaca syaitan, dasar syaitan, syaitan. Maka kata Nabi jangan katakan syaitan. Karena kalau kau katakan syaitan, maka syaitan itu akan membesar sebesar rumah. Lalu dia berkata, demi kemuliaanku, kau kaget yang kau sebut bukan Allah. Yang kau sebut itu aku. Kau ingat sama aku, bukan sama Allah. Buktinya yang kau sebut aku. Maka kata Nabi, ucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Maka syaitan itu akan mengecil sekecil lalat, kata Nabi. Sekecil lalat. Jadi ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita kapanpun baca bismillah. Pakai baju, baca bismillah. Mau masuk toilet, baca bismillah. Sekalipun ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubesi wal khobais. Ya disukun aja ya, khubesi, jangan di dhamma, khubusi. Kalau di dhamma, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Di dhamma, khubusi, baknya di dhamma, itu artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan jantan dan setan betina. Tapi kalau disukun, bagus artinya kalau disukun, dimatikan. Katanya ulama, Allahumma inni a'udzubika minal khubesi wal khobais. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari seluruh makar-makar syaitan. Seluruh makar-makar syaitan. Lah sebelumnya baca bismillah. Lah kalau di kamar mandi boleh nggak Ustaz? Mau wudhu. Mau wudhu kan baca bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau di kamar mandi bagaimana? Katanya para ulama ya lihat kamar mandinya. Kalau kamar mandinya itu bersih, maka tidak ada najis, tidak ada bau ya yang tidak sedap, bersih betul, wangi, maka nggak apa-apa baca. Tapi untuk kehati-hatian, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, baca dalam hati aja ketika di dalam kamar mandi. Wallahu a'lam, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang Nabi ajarkan penggunaan kata bismillah. Wallahu a'lam. Begitu Ustaz Ramdan. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bismillah, Ustaz, bagaimana dengan kebiasaan orang-orang yang saling bersalaman setelah sholat selesai, Ustaz? Ya. Yang saya pernah dengar, hal itu tidak dicontohkan malah oleh Rasulullah SAW. Nah, ya. Bagaimana hukumnya yaitu al-musafahah, berjabatan tangan ba'da sholat. Memang dalam hal ini tidak ada tuntunan dari Nabi. Ibadah itu harus merujuk kepada tuntunan Nabi SAW. Apabila
kita tidak berjabat tangan, namun mereka mengajak kita, saudara kita, mengulurkan tangannya kepada kita, maka kita sambut uluran tangannya. Tetap kita jabat. Yang tidak boleh itu kalau kita memulai. Memulai nggak boleh. Tapi kalau memang mereka yang memulai, nggak apa-apa, kita jabat tangannya. Ya seperti itu. Nggak apa-apa, dalam hal ini diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah kalau kita memulainya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau Ya, bertanya, warahmatullah. samakah pahala sholat berjamaah di masjid dengan sholat berjamaah di musola kantor? Mungkin kondisinya kalau musola kantor itu subuh yang biasanya tidak tegak Ustadz. Iya. Sholat berjamaahnya kemudian tidak ada sholat Jumat gitu. Iya. Baik, bagaimana? Apakah sama pahalanya sholat berjamaah di masjid dengan sholat berjamaah di musola di dalam kantor? Maka dalam hal ini, musola ini adalah tempat sholat. Masjid juga tempat sholat. Sama. Bedanya Bapak Ibu, yang bikin beda itu adalah masjid jami dengan masjid atau musola. Masjid sama dengan musola ya. Masjid itu sama dengan musola. Masjid sama dengan musola. Yang beda itu masjid jami. Masjid jami itu adalah masjid yang dipakai sholat Jumat. Jadi kalau ada masjid yang tidak dipakai sholat Jumat, itu namanya masjid atau musola. Jadi, masalahnya di negeri kita ini salah dalam mendefinisikan. Jadi, yang dinamakan masjid jami itu adalah masjid yang selalu di dekat alun-alun mestinya. Atau masjid yang kubahnya besar. Padahal setiap masjid yang dipakai sholat Jumat itu masjid jami. Meskipun kecil. Saya tunjukkan ya, mohon maaf. Itu masjid jami. Kalau di lingkungan di Surabaya saja, Masjid Al-Hikmah itu masjid jami. Bahkan masjid kami Nurus Sunnah itu masjid jami. Masjid jami. Masjid Al-Mujahadah itu masjid jami karena dipakai sholat Jumat. Masjid jami. Setiap masjid yang dipakai Jumatan itu masjid jami. Nah, kalau tidak dipakai sholat Jumat, namanya nggak ada jaminya. Masjid saja atau musola. Nah, sekarang pertanyaannya kalau sholatnya itu di musola kantor, bagaimana? Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di musola tersebut ketika menegakkan sholat dikumandangkan adzan? Kalau dikumandangkan adzan, insya Allah pahalanya sama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap dikumandangkan adzan. Sekalipun subuh tidak dikumandangkan, isya karena semua mereka sudah pulang juga tidak dikumandangkan. Nggak apa-apa. Yang penting ketika memulai sholat tetap dikumandangkan adzan di musola tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Bismillah, Ustaz, saya pernah mendengar bahwa lebih utama sholat berjamaah di masjid dekat rumah. Namun kondisi masjid dekat rumah tersebut ramai dengan anak-anak yang tadi mungkin yang belum memayyiz itu. Ya. Dan takmirnya tidak kooperatif juga untuk menertibkan mereka. Nah, bagaimana bila kita memilih masjid yang lebih jauh dari rumah kita tapi lebih tertib begitu Ustaz? Nah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling utama adalah kita sholat di masjid di mana kita tinggal. Yang pertama untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah yaitu di dalam rangka yaitu menumbuh suburkan daripada sunnah Nabi SAW, yaitu memilih ya yang lebih dekat tentunya. Adapun jika ada hal-hal yaitu misalnya imamnya terlalu cepat, ya imamnya tajwidnya, bacaan surat Al-Fatihahnya yaitu bisa merubah makna, merubah arti, atau mungkin juga tadi kondisinya anak-anak yang begitu ramai sehingga sholat tidak khusyuk, ya. Lalu kemudian juga misalnya lagi yaitu tidak terhindar dari fitnah antara laki-laki dengan wanita yang bercampur karena mereka belum tahu. Maka dalam hal ini banyak sekali halangan-halangannya. Kita yang sudah tahu, sampaikan hujah, iqamatul hujah dengan cara yang baik. Anda punya artikel, sampaikan ke takmirnya. Mungkin dia belum tahu. Seperti kita dulu. Kita dulunya juga tidak tahu. Melakukan seperti yang mereka lakukan. Sama. Seperti itu. Maka kita punya buku, berikan buku. Kita punya hujah, kita datang 4 mata. Dengan cara yang baik kita sampaikan agar sebaiknya begini, imamnya, anak-anak, dan seterusnya. Setelah kita lakukan iqamatul hujjah, ternyata mereka tetap tidak, yaitu
tidak kooperatif ya, atau tidak mau menerima nasihat kita, maka sudah gugur kewajiban, silakan antum pindah ke masjid yang lain. Namun tetap sesekali kita sholat di situ untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Dulu kan iqamatul hujjah, jangan pindah masjid tanpa iqamatul hujjah. Jangan. Harus nasihat amar ma'ruf. Seperti itu. Nggak bisa dengan power, karena kita nggak punya power, lisan. Nggak bisa dengan lisan, maka dengan doa. Atau dengan tulisan, kita berikan. Seperti itu. Kok ternyata dirasa nggak ada perubahan? Ya sudah, kita yaitu ke masjid yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustadz, insya Allah ini pertanyaan terakhir dari Ya. Akhwat. Ini ada 2, tapi pendek-pendek insya Allah. Ya, silakan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana bacaan sholawat yang terpendek, Ustadz? Bacaan sholawat yang terpendek. Kenapa kok cari yang terpendek? Kenapa nggak cari yang panjang? Ya, yang lengkap gitu loh. Ya, baik. Yang paling pendek bacaan sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, atau yang paling pendek lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu aja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, mohon maaf kita tutup setelah pertanyaan ini karena waktu juga sudah cukup larut. Ustadz, kapan terakhir batas hari Jumat itu, Ustadz? Mungkin ada kaitannya dengan membaca Al-Kahfi ini, mungkin terakhirnya kapan ini? Ya, batas hari Jumat adalah ketika matahari, awal hari Jumat ketika hari Kamis saat matahari terbenam. Kamis malam Jumat, maghrib. Nah, itu masuk hari Jumat. Waktu hari Jumat berakhirnya adalah hari Jumat sebelum matahari terbenam. Jadi sebelum maghrib. Kalau sudah hari Jumat, maghrib, maka itu sudah masuk hari Sabtu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab oleh guru kita, Ustaz Abu Aslam hafizahullah taala. Untuk yang terakhir mungkin Ustadz bisa diberikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan dan sekaligus menutup majelis kita insya Allah Ustadz. Nah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mari kita berusaha merealisasikan salah satu konsekuensi kita ketika kita mengucapkan syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu konsekuensinya adalah ta'atuhu fima amar, mentaati semua yang Nabi perintahkan, dan ijtinabu manaha anhu wazzajar, meninggalkan semua yang Nabi larang, dan kemudian tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang Nabi sampaikan, dan yang terakhir an la yu'badallaha illa bima syara'a, kita tidak boleh beribadah kecuali dengan apa, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.